Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Hartono dan teman-teman satu kelompok saya, Dewa Rizky Afandi, Imam Taufik, Rizky Prawira Siagian, dan Afif Nugraha. Nah, di sini kelompok kami akan membahas mengenai pasar valuta asing. Jadi, apa sih pasar valuta asing itu? Pasar valuta asing adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Valuta asing sendiri merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran kepada seseorang atau negara lain atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional. Aktivitas yang terjadi dalam pasar valuta asing diantaranya berupa pertukaran valuta asing yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan atau pemerintah. Bank sentral menetapkan nilai tukar kurs yang berlaku untuk bank dan lembaga keuangan setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Prawira Siagian, NPM 1905160245. Pasar valuta asing mempunyai sistem di mana perorangan, perusahaan, bank, lembaga keuangan lainnya dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan permintaan atau demand dan penjualan atau supply atas valuta asing. Pasar valuta asing dilakukan sepanjang hari atau 24 jam non-stop menjangkau seluruh dunia, di mana harga mata uang selalu bergerak setiap dalam jumlah yang besar. Fungsi pasar valuta asing yang pertama sebagai alat penukaran internasional, contohnya seperti kegiatan perdagangan yaitu ekspor dan impor barang. Yang kedua sebagai alat pembayaran internasional, contohnya seperti kegiatan pembayaran hutang luar negeri. Yang ketiga sebagai alat pengendali kurs, artinya berperan dalam membatasi gejolak harga yang tidak wajar atau risiko yang tidak terkendali. Keempat sebagai spekulasi, artinya falas banyak digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga yang dihasilkan oleh pergerakan falas. Seseorang berharap terjadi kenaikan harga falas sehingga ketika dijual akan menjadi keuntungan bagi seseorang tersebut. Selanjutnya ada currency dalam valuta asing. Yang pertama itu hard currency, merupakan mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi serta keuangan internasional. Nilainya relatif stabil dan lebih sering mengalami apresiasi dibanding dengan mata uang lainnya. Biasanya, hard currency dimiliki oleh negara maju dengan ekonomi yang lebih besar serta stabil, yaitu Amerika, USD, Britania Raya, GBP, Uni Eropa, Euro, Australia, AUD, Singapura, SGD, Kanada, CAD, dan lain-lain. Yang kedua ada soft currency, merupakan mata uang yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi serta keuangan internasional. Nilainya kurang stabil dan lebih sering mengalami depresiasi terhadap hard currency sebagai pembandingnya. Ada banyak mata uang soft currency di mana negara dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil, ada yang tertinggal hingga terbelakang, dapat dikategorikan sebagai jenis currency ini. Di antaranya ada Kongo, CDF, Argentina, ARS, Brazil, BRL, Myanmar, MMK, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nugraha, NPM 1905160264. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan timbulnya perbedaan tingkat kurs nilai tukar atau exchange rate. Exchange rate atau nilai tukar adalah perubahan harga mata uang ketika dibandingkan dengan mata uang tercatat secara real time dan selalu berubah-ubah mengikuti tren dan kondisi perekonomian negaranya. Munculnya perbedaan tingkat kurs karena yang pertama ada selisih antar kurs jual dan kurs beli mata uang, perbedaan dalam waktu transaksi antar kurs yang diperdagangkan, dan yang ketiga terdapat resiko-resiko yang dapat mempengaruhi tingkat keamanan dalam bertransaksi. Selanjutnya, tujuan melakukan transaksi valuta asing di dalam falas. Pasti terdapat perdagangan internasional yang menjadi dasar terjadinya transaksi antar mata uang dan ada banyak kegiatan yang dilakukan dalam bertransaksi falas. Yang pertama, mentransfer uang ke luar negeri, kemudian berbelanja, menjadi transaksi pembayaran sebagai kegiatan trader. Yang keempat, dapat diterapkan arbitrase. Yang terakhir, melakukan penempatan atas kelebihan dana dengan meminimalkan resiko. Selanjutnya ada jenis transaksi valuta asing. Umumnya transaksi valuta asing atau falas dilakukan dengan
spot transaction, forward transaction, dan swap transaction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Di sini saya akan menyambungkan presentasi dari kawan saya. Spot transaction ialah transaksi pembelian atau penjualan valuta asing yang kontraknya efektifnya selama 2 hari kerja dengan nilai tukar yang telah disepakati sebelumnya. Secara sederhana, nilai tukar spot adalah jumlah atau besaran nilai uang yang Anda dapatkan ketika Anda menukar uang Anda dengan mata uang negara lain. Sebagai contoh, nilai tukar USD terhadap Indonesia rupiah hari ini adalah 1 USD sama dengan 15.582 rupiah. Apabila Anda menukarkan 10 USD, maka 10 kali 15.582 rupiah sama dengan 155.820 rupiah. Sehingga jumlah uang yang didapat dari pertukaran USD adalah 115.820 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Rizky Afandi, NPM 1905160228 akan melanjutkan materi tentang jenis transaksi falas, yaitu forward transaction. Transaksi forward merupakan transaksi pembelian atau penjualan valuta asing dengan kontrak yang telah disepakati dan berdurasi lebih dari 2 hari atau dalam beberapa bulan, misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Rumus menghitung transaksi forward yaitu kurs forward dikurang kurs spot dibagi kurs spot dikali 12 bulan per kontrak jatuh tempo dikali 100%. Dalam transaksi forward, apabila mengalami kenaikan, nilai mata uang akan dianggap sebagai forward premium, dan ketika mengalami penurunan, nilai mata uang akan dianggap sebagai forward discount. Sebagai contoh, pada 1 November, nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah adalah 1 dolar sama dengan 15.360 rupiah. Kemudian pada 31 Desember nilainya menjadi 1 dolar sama dengan 15.582 rupiah. Maka rumusnya adalah 15.582 dikurang 15.360 dibagi 15.360 dikali 12 bulan per 1 bulan dikali 100% sama dengan 17,34% per tahun. Maka kurs rupiah mengalami depresiasi dan dinyatakan forward discount terhadap dolar Amerika. Selanjutnya, swap transaction merupakan kontrak kombinasi antara pembeli dan penjual untuk 2 mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai atau spot, dan tunggak atau forward secara simultan dengan batas waktu yang berbeda. Swap transaction juga dapat diartikan sebagai transaksi gabungan antara spot dan forward sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana agar dapat menurunkan risiko dalam transaksi falas? Dalam bertransaksi falas, tentu risiko utamanya adalah ketika suatu mata uang mengalami depresiasi dan akan merugikan nilai transaksi, sehingga dalam risiko harus dapat ditekankan dengan cara pencegahan berupa hedging. Hedging adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir risiko kerugian dari penggerakan falas yang menurun, sehingga untuk menerapkan hedging diperlukan kontrak forward dengan mengeluarkan sejumlah biaya penutup hedging. Setelah itu, apabila kurs mengalami penurunan, maka nilai yang didapat masih dapat diminimalisir dengan dilakukannya hedging. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.